HP paling keren saat ini ya jelas HP lipat, dan gua udah punya dua nih ya guys, dari dua dunia yang berbeda. Ada Samsung dengan Galaxy Z Fold 4 dan Oppo yang baru nih dengan Oppo Find N2. Mana yang lebih oke? Yuk kita adu. Yo, what's up guys, welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, gua si HP lipat enjoyer ini, gua pengen share ke kalian perbandingan kedua smartphone lipat foldable yang bisa dibilang saat ini paling terbaru di pasaran juga. Ada Samsung dengan Z Fold generasi keempat dan Oppo dengan Find N generasi kedua. Gue udah pakai si Z Fold 4 itu lumayan lama, dan ya gue rekomendasi juga waktu itu ya jadi salah satu smartphone dengan experience yang paling menarik. Gue udah lumayan kenal luar dalam sama dia. Sedangkan si Find N2 ini gue udah pakai hampir 2 mingguan, jadi gue udah bisa cukup ngerasain lah perbedaannya. Perbedaan utama pastinya dari segi desain, tapi menurut gue ya mereka tuh punya satu goal yang sama, yaitu bisa jadi HP dan jadi tablet dalam satu paket. Tapi perbedaannya menurut gua langsung berasa banget tuh ketika kita unbox HP-nya. Berasa banget kalau Oppo ini bener-bener effort untuk ngasih experience maksimal gitu ya. Pas dibuka boxnya kayak langsung naik ke atas. Kemudian aksesorisnya juga lengkap banget. Dapat case yang premium, dapat charger, kabel, sampai dapat ke polishing cloth, dapat kain gitu ya untuk ngebersihin HP-nya. Nah, untuk HP-nya sendiri, ini gua ambil yang varian warna hitam dengan finishing kulit ya, karena yang hitam ini tadi keren ya, Pak, Eco Leather nama bahannya. Sedangkan untuk si Fold 4 sendiri, gua harus bilang experience-nya berasa jomplang banget ya dibandingkan sama Oppo tadi untuk unboxing-nya. Dan as you guys see, kotaknya sendiri ini tipis, yang artinya nggak dapat charger, nggak dapat case, apalagi microfiber cloth. Padahal keren gitu kali ya kalau ada microfiber Samsung gitu kan, kayak saingan sama Apple. Oke, langsung aja kita masuk ke yang paling penting, perbandingan dari segi desain. Buat gua, keduanya itu punya plus dan minus masing-masing. Tapi satu yang gua salut dari Oppo Find N2 ini adalah ketika ditutup, lipatan layarnya ini bener-bener sempurna gitu, rapet gitu ya. Mungkin ini pertama kali HP foldable bisa dilipat secara perfect rapet kayak gini. Di Z Fold 4 sendiri seperti yang kalian lihat masih ada celah gitu ya buat debu masuk, yang mana itu bikin gue tuh sering banget harus ngebersihin si layarnya Fold. Sedangkan di Find N2 ini tuh kayak gue nggak pernah, jarang banget ngebersihin layar dalamnya kecuali ya ada fingerprint kayak gitu. Nah, kalau ditanya enakan yang mana, gue masih agak galau sih, karena di layar depan gue tuh suka sama Oppo Find N2, tapi di layar dalam gue lebih prefer si Z Fold 4 yang lebih lebar, karena gue suka pakai layar dalamnya ini tuh buat nonton-nonton konten gitu ya. Tapi memang buat layar depannya sendiri, Oppo Find N2 ini yang rasionya itu memang lebih normal, di 18:9, itu enak dipakai buat ngelakuin kegiatan-kegiatan normal sehari-hari ya, kayak ngetik-ngetik, bales chat gitu, scrolling, sampai ke gaming juga. Nah, buat Fold sendiri seperti yang gue selalu mention di video reviewnya, kita tuh butuh adaptasi lebih buat form factor layar depan daripada si HP ini yang agak langsing gitu ya. Nah, walaupun Z Fold 4 ini layarnya sedikit lebih lebar dari sebelum-sebelumnya, gua itu masih belum bisa nyaman banget ya untuk ngetik di layar depan dari si Z Fold 4 ini. Nah, intinya secara form factor, secara bentuk, memang Oppo Find N2 ini tuh menarik banget, yang makanya bikin gua tuh penasaran banget pengen cobain, dan rela akhirnya gua beli pakai duit sendiri versi yang Inter ini ya di Tokopedia lewat toko Bili lagi. Karena ya belum dirilis sama Oppo Indonesia, tapi tenang aja, beli di Tokopedia lagi tuh emailnya udah terdaftar resmi di Bea Cukai dan ada invoice-nya juga, jadi aman kalau mau dijual-jual lagi. Lanjut untuk feeling genggamannya sendiri, Oppo ini kerasa ya kayak pegang HP normal gitu ya dibandingkan Samsung yang agak tinggi. Cuma akhir-akhir ini gua nggak pakein case di Z Fold 4 itu, dan feeling genggamannya itu enak banget, kerasa kayak ramping gitu ya, nggak tebel-tebel banget juga. Karena kalau dipakein case itu menurut gua kerasa tebel langsung si Z Fold 4 ini. Sedangkan di Oppo Find N2, pakai atau nggak pakai case, gua berasanya kayak sama aja sih itu. Nah, secara bobot, di sini memang Fold lebih berat, cuma pasti pegang jujur nggak gitu beda banget sih ya. Mungkin karena bentuknya yang lebih lonjong ini ngasih distribusi berat yang balance. Cuma ini pasti pegang lagi ya, ada sedikit berasa perbedaan lah gitu. Oke, dari segi build quality, keduanya sama-sama flagship, jadi finishing bentuk bagian luar itu udah top notch, nggak perlu ditanyain lagi. Cuma memang di bagian dalam ini layarnya masih pakai bahan semacam kayak plastik gitu kali ya. Gue sendiri nggak ngeliat ada kayak screen protector, tapi ya mungkin karena layarnya pakai bahan plastik ini ada aja pelindungnya gitu. Cuma memang satu yang gue sayangkan adalah di Oppo Find N2 ini tuh dia belum ada IP rating ya, jadi mesti lebih hati-hati aja dibanding
dibandingkan sama Z Fold 4 yang udah ada IPX8 water resistant. Sisanya paling bedanya yang kentara tuh di bagian frame bodinya ini, yang mana Samsung pakai bahan glossy gitu ya. Sedangkan Oppo dia pakai bahan matte, sedikit ada mix glossy di bagian chamfer edges-nya gitu. Sama paling satu lagi, Oppo ini lebih kayak boxy gitu ya, lebih mengkotak dibandingkan si Fold yang kotaknya kayak ada curve-curve sedikit gitu. Di satu sisi emang finishing glossy ini lebih banyak nempel fingerprint, tapi di sisi lain gue berasa lebih enak gitu genggamannya dan lebih premium genggam si Z Fold 4 ini. Mungkin cuma gue atau kalian juga lebih suka kalau glossy gitu, kayak berasa premium gitu ya. Oke, kalau HP lipat pasti poin yang utama paling suka dipertanyakan adalah kekuatan daripada si engsel, daripada si hinge-nya ini ya. Dan ini juga lumayan banyak ditanya pas kemarin gue post ini di Instagram, jadi gue share aja perbedaannya yang ternyata lumayan signifikan. Oke, sebelum gue bahas, kita coba denger dulu ya, ketika keduanya ditutup, mana yang suaranya lebih enak. Komenin di bawah. Ini Samsung. Ini Oppo. So ya, suara dari pas ditutupnya Oppo Find N2 menurut gua berasa lebih enak sih, sedikit lebih bulat gitu ya dibandingkan Fold yang lebih high pitch. Cuma memang kerasa kalau engselnya si Find N2 ini nggak sepadet atau gimana ya bahasa ini ya. Nggak sesolid gitu loh, nggak kayak rapet di mana aja kayak di Samsung Galaxy Z Fold gitu. Kayak lebih pakem gitu si Samsung punya. Kayak di Z Fold itu kita tuh bisa berhenti di angle mana aja ya. Nggak kayak di Oppo yang kita tuh harus berhenti di kurang lebih 90 derajat gitu guys. Baru bisa dia kayak berhenti gitu ya. Bisa nahan hinge-nya. Terus yang disayangkan lagi adalah kita itu nggak bisa pakai layar depannya ketika di posisi kebuka kayak gini. Misalnya kita pengen nonton dalam posisi miring, ini tuh nggak bisa. Setelah dibuka kurang lebih 30 derajat, dia itu langsung pindah ke layar yang dalamnya. Sedangkan kalau di Z Fold itu lebih fleksibel gitu ya, dengan berbagai mode. Ada flex mode, ada 10 mode, yang intinya memang secara software banyak di sini yang ditunjukin Samsung kalau mereka tuh lebih mateng karena yang emang udah lebih dulu gitu ya. Yang pertama di bidang foldable dan ya udah di-develop lebih jauh, dikembangin lebih jauh untuk urusan softwarenya. Dan ya sekalian kita bahas ke softwarenya aja ya, karena sebenarnya ya dua-duanya sih udah berbasis Android 13, dengan Samsung itu pakai One UI 5.0, Oppo dengan ColorOS 13-nya. Cuma memang Oppo Find N2 yang gua tes ini pakai software versi China, bukan versi global, jadi banyak yang nggak ada di sini. Misalnya Google Play Store itu nggak ada, semua yang berurusan sama Google tuh nggak ada, walaupun kita bisa install dengan gampang, tinggal download APK aja. Terus Android Auto ini nggak bisa, walaupun gua udah install dari Play Store itu tetap nggak bisa, jadi ya keep in mind aja. Dan nggak bisa ganti launcher, katanya banyak HP-HP Cina tuh sekarang udah nggak bisa ganti launcher lagi. Sama terakhir itu nggak ada desktop mode, atau yang di Samsung disebut dengan DeX. Nah, yang terakhir ini kita cukup banyak ditanyain juga. So ya, keep in mind juga. Kemudian buat sehari-hari ya, misalnya di Instagram, pas kita buka IG story di layar dalamnya yang gede ya, di Oppo Find N2 ini kepotong, tapi di Z Fold itu enggak. Jadi memang mesti ada support juga dari developer aplikasi selain dari si HP-nya sendiri ya, untuk urusan software, untuk urusan aplikasi biar dia tuh bisa ngikutin. Dan untuk keyboard juga salah satunya ini di Gboard itu di Z Fold udah bisa support split keyboard walaupun dia mesti join versi beta. Sedangkan di Oppo ini masih belum, walaupun gua coba dia kayak nggak detect kalau ini tuh HP foldable. So ya, dari segi software mungkin Oppo masih kayak 1-2 tahun di belakangnya Samsung ya. Multitaskingnya itu kerasa kayak gua dulu ya pas pakai Z Fold awal-awal, masih kurang gitu intuitif ya. Jadi semoga softwarenya masih bisa di-improve lagi ke depannya, karena ya segmen foldable ini kan udah semakin mateng dan ya ini masa depannya smartphone gitu. So yes, kita bahas spesifikasi untuk dapur pacu, keduanya kurang lebih sama. Prosesornya pakai yang kencang dan efisien, Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM-nya beda dikit. Ini yang gue pakai di Oppo Find N2, ini 16GB. Z Fold itu max out di 12GB. Untuk baterai juga beda-beda tipis kapasitasnya ya, cuma Oppo punya teknologi charging yang lebih kencang, yang bisa full dalam 42 menit aja, tetapi dia juga nggak punya wireless charging atau reverse wireless charging kayak di Samsung Z Fold 4. Secara performance, pas gua benchmark hasilnya juga mirip-mirip ya. Antutu tuh di angka 1 jutaan, daya tahan baterai juga gua ngeliatnya kayak beda-beda tipis lah, screen on time 5-6 jam tergantung ke pemakaian juga. Urusan kamera, keduanya cukup sebanding dengan 3 lensa di belakang ya. Lensa utama, lensa tele, dan lensa ultrawide.
Plus ada dua lensa selfie, karena di layarnya ada dua gitu kan ya. Cuma memang lensa selfie di Z Fold 4 itu pakai teknologi under display kamera UDC ya, yang secara kualitas kurang oke, tetapi ngasih efek yang nggak terlihat di layar ya ketika kalian buka layar dalamnya tadi. Oke guys, ini gue lagi pakai kamera belakang, tapi gue bisa menggunakan layar depan jadi viewfinder gitu, jadi monitornya, karena ya HP lipatnya kan kalian bisa buka ke depan gitu. Nah untuk kualitas videonya seperti yang kalian bisa lihat sendiri, dua-duanya bagus sih, karena kamera belakangnya sama-sama tajam ya, resolusi juga bisa tadi 4K sampai 60 fps. Dan ya untuk lari, coba nih gue tes lari, stabil banget juga. Dan ya paling yang gue notice sih satu, ketika kita pakai lensa telenya di Oppo ini, pas kita pakai mode video dia nggak bisa ngeganti ke lensa tele, sedangkan di Samsung itu masih bisa. Paling ya kurang lebih begitu. Oke, ini dia untuk kamera belakang. Kalau kita pindah ke ultrawide ini bisa ya, lensanya berpindah. Tapi kalau kita ke tele, bisa kita zoom sama-sama ke 3. Ini berapa nih? Nah ini 4 kali di Samsung dan di Oppo ya. Dan bisa lihat perbedaannya ya di sini ya. Ya kurang lebih begitulah. Jadi di Oppo kamera sistemnya untuk video masih belum maksimal nih untuk ke lensa telenya. Tadi video ini begini guys, kurang lebih posisinya. Sorry ya kalau agak jadi beda gitu makanya. Oke, I think itu aja untuk comparison daripada kedua smartphone lipat terbaik saat ini dan yang paling revolusioner juga ya. Kalau disimpulin sih, gua pengennya sebenarnya punya form factor ala Oppo dan software ala Samsung. Itu bakalan perfect banget, dan ya mungkin itu yang akan terjadi nih di tahun 2023 ini, karena gosipnya Google Pixel bakal meluncurin smartphone lipat dengan bentuk ala Oppo Find N2, tapi dengan software yang dari Google, yang mana ya katanya Samsung sama Google tuh kerjasama juga. Ya makanya tahun 2023 akan jadi tahun yang seru buat teknologi, dan gue pastinya akan bahas juga. So make sure untuk subscribe biar nggak ketinggalan. And yes, I think itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know gimana pendapat kalian soal kedua smartphone lipat ini. Tulisnya langsung di kolom comment section di bawah, dan like kalau kalian suka, subscribe juga ke Best in Tech. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Kayak enakan nih, cuma lama-lama ngeri kendor. Yang Oppo, puk gitu.